Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, ingin menjelaskan sedikit pembelajaran dari mini proyek perusahaan dagang yang telah kami kerjakan. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Nurlinda, SE, AK, MSI, CA Sera, selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi kelas PS1A. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Adinda Puspitasari dengan NIM 2205161001. Saya Dini Pratiwi dengan NIM 2205161052. Dan saya Hadian Teningsi dengan NIM 2205161028. Oke, selanjutnya kami akan membahas sedikit mengenai perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Perusahaan dagang tidak menjalankan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Kegiatan akuntansi berdasarkan dengan akun persediaan barang. Selanjutnya kami menggunakan persamaan dasar akuntansi, maka kami akan membahas sedikit mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansi berisi 3 akun penting yang terdiri dari harta atau aset, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal pemilik. Prinsip umum akuntansi adalah keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Selanjutnya, sebelum kami membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, kami akan menjelaskan sedikit mengenai kartu persediaan yang telah kami kerjakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kartu persediaan pada perusahaan dagang Ibu Riani Junisa. Masuk tanggal 3, Ibu Riani melakukan pembelian kepada agen sebanyak 330 unit dengan harga 16.000 dan total dari keseluruhannya yaitu 5.280.000. Kita masukkan ke dalam saldo berapa unit yang dibelinya, harganya, dan total dari keseluruhannya. Kemudian pada tanggal 9, Ibu Riani melakukan penjualan sebanyak 330 unit juga dengan harga 16.000 dan total dari keseluruhannya yaitu 5.280.000. Kemudian kita masukkan juga ke dalam saldo 330, 16.000 dan 5.280. Kemudian 330 unit yang dibeli kita kurangkan dengan 330 unit yang dijual. Maka dapatlah hasilnya 0. Harganya tidak usah kita kurangkan. Begitu juga dengan transaksi selanjutnya tanggal 10, 16, 17, 23, dan 24. Kemudian pada akhir tanggal 30, saldonya ini dari hasil seluruh penjualan tersisa 5 unit barang dagang dengan total persediaan akhir Rp80.000. Selanjutnya masuk kita ke perhitungan persediaan akhir. Untuk mencari HPP, persediaan awal kita tambahkan dengan pembelian dan kita kurangkan dengan persediaan akhir. Di sini kami tidak ada persediaan awalnya, maka 0. Kemudian pembeliannya sebesar 21.120.000. Kita lihat dari stok 21.120.000. Kemudian persediaan akhir kita lihat dari saldo akhir sebanyak Rp80.000. Maka dikurangkan, dapatlah hasil perhitungan persediaan akhirnya atau HPP-nya sebanyak Rp21.040.000. Selanjutnya, sebelum masuk ke persamaan akuntansi, di sini kami ada aset tetap yaitu kendaraan dan di bagian kendaraannya kami adakan penyusutannya. Untuk penyusutannya itu per bulan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Maka di sini nilai awal dikali 25% dibagi 12 ini dalam hitungan per bulan. Maka dapat nilai awalnya 8 juta bagian kendaraan dikali 25% dibagi 12 bulan. Hasilnya Rp166.666. Itu untuk penyusutan kendaraannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dengan Adinda Puspitasari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi yang telah kami kerjakan pada pangkalan LPG 3 kg milik Ibu Riani Junisa Ayulin SH. Pada persamaan dasar akuntansi, kita
kita akan lihat soal transaksi yang terjadi pada bulan Oktober 2022. Pada saldo awal pangkalan gas LPG 3 kg selama bulan Oktober sebagai berikut. Kas sebesar 70 juta, kendaraan 8 juta, jadi modal keseluruhannya 78 juta. Saldo awal ini kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi pada tanggal 1 saldo awal. Kas 70 juta, kendaraan 8 juta, dan modal 78 juta. Keterangannya saldo awal. Selanjutnya pada tanggal 3. Pada tanggal 3 dibeli barang dagangan berupa gas 3 kg dari agen PT Sumber Pelita Lestari sebanyak 330 tabung sebesar 5.280.000 secara tunai. Karena dibeli secara tunai, maka kasnya berkurang dan persediaannya bertambah. Kas berkurang 5.280.000 dan persediaannya bertambah 5.280.000. Setiap ada soal transaksi ini maka kita akan hitung. Jadi totalnya 70 juta dikurang 5.280.000 hasilnya 64.720.000 dan persediaannya 5.280.000, pada kendaraannya 8 juta dan pada modalnya 78 juta. Selanjutnya pada tanggal 9. Pada tanggal 9, dijual barang dagangan kepada konsumen sebanyak 330 tabung gas 3 kg sebesar 6.270.000. Dijual barang dagangan ini secara tunai, maka kas bertambah dan modal bertambah. Kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Tanggal 9, kas bertambah dan modal juga bertambah. Jadi kita hitung 64.720.000 ditambah 6.270.000 hasilnya 70.990.000, pada persediaannya 5.280.000, pada kendaraannya 8 juta dan pada modal 84.270.000. Selanjutnya pada tanggal 10. Pada tanggal 10, dibeli barang dagangan berupa gas 3 kg dari agen PT Sumber Pelita Lestari sebanyak 330 tabung sebesar 5.280.000 secara tunai. Karena dibeli secara tunai, maka kas berkurang dan persediaan bertambah. Kita lihat pada persamaan akuntansinya. Tanggal 10, kas berkurang dan persediaannya bertambah. Jadi kita hitung 70.990.000 dikurang dengan 5.280.000 hasilnya 65.710.000 dan persediaannya 5.280.000 ditambah 5.280.000 hasilnya 10.560.000, pada kendaraannya tetap 8 juta dan pada modalnya tetap 84.270.000. Selanjutnya pada tanggal 16. Pada tanggal 16, dijual barang dagangan kepada konsumen sebanyak 330 tabung gas 3 kg sebesar 6.270.000. Ini juga dibayarnya secara tunai, maka kas bertambah dan modal bertambah. Kita lihat di persamaan akuntansi pada tanggal 16. Kas bertambah dan modal juga bertambah. Kas bertambah 6.270.000 dan modal juga bertambah 6.270.000 dan keterangannya penjualan barang dagang. Hasilnya 71.980.000, pada persediaannya 10.560.000, pada kendaraan 8 juta, pada modal 90.540.000. Selanjutnya pada tanggal 17. Pada tanggal 17, dibeli barang dagangan berupa gas 3 kg dari agen PT Sumber Pelita Lestari sebanyak 330 tabung sebesar 5.280.000 secara tunai. Maka dibeli secara tunai, kas berkurang dan persediaan bertambah. Tanggal 17. Tanggal 17, kas berkurang dan persediaan bertambah. Selanjutnya pada tanggal 18, diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 75.000. Karena diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka kas berkurang dan modal juga berkurang sebesar 75.000.
Nih tanggal 18 ya, kas berkurang dan modal juga berkurang. Keterangannya price atau withdrawal, yaitu penarikan pribadi. Selanjutnya pada tanggal 23. Pada tanggal 23, dijual barang dagangan kepada konsumen sebanyak 328 tabung gas 3 kg sebesar 6.232.000. Ini juga dijual barang dagangannya secara tunai, maka kas bertambah dan modal juga bertambah. Pada tanggal 23, kas bertambah dan modal juga bertambah. Keterangannya penjualan barang dagang. Selanjutnya pada tanggal 24, dibeli barang dagangan berupa gas 3 kg dari agen PT Sumber Pelita Lestari sebanyak 330 tabung sebesar 5.280.000 secara tunai. Karena dibeli barang dagang secara tunai, maka kas berkurang dan persediaan barang dagang bertambah. Kita lihat pada tanggal 24. Kas berkurang dan persediaan bertambah sebesar 5.280.000. Selanjutnya pada tanggal 25, dibayar gaji. Ini dibayar gaji pemilik ya. Dibayar gaji pemilik sebesar 2.500.000. Karena dibayar gaji pemilik, maka kas berkurang dan modal juga berkurang. Kita lihat pada tanggal 25, kas berkurang dan modal juga berkurang. Keterangannya beban gaji. Selanjutnya pada tanggal 30, dijual barang dagangan kepada konsumen sebanyak 327 tabung gas 3 kg sebesar 6.213. Karena dijual barang dagangan secara tunai, maka kas bertambah dan modal juga bertambah. Kita lihat tanggal 30, kas bertambah dan modal juga bertambah. Keterangannya penjualan barang dagang. Selanjutnya pada tanggal 31, disusutkan aset tetap berupa kendaraan dari harga perolehan 25%. Karena tadi ini kita udah dapat ya akumulasi penyusutannya 25%, berapa tadi? 166.000. Ini ya teman-teman, 166.666 rupiah kita letak di tanggal 31. Kita taruh di penyusutan kendaraan akumulasi ini ada kolomnya sendiri teman-teman. Di kendaraan, terus ada akumulasi penyusutan kendaraan. Ini kita taruh di sini 166, ini minus ya, karena ini kan akumulasi penyusutan itu pengurangan dan modal juga berkurang 166.666 rupiah. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 31, harga pokok penjualan yaitu senilai 21.040.000. Ini juga harga pokok penjualan tadi kita udah dapat ya. Nih HPP-nya 21.040.000. Ini kita taruh di persediaan dan modal ini sama-sama dikurangkan. Maka dapat total keseluruhannya pada kas senilai 71.290.000 dan pada persediaannya 80.000, pada kendaraan 8 juta, pada akumulasi penyusutan kendaraan ada 166.666 rupiah dan pada modal ada 79.203.334 rupiah. Jadi total keseluruhan aset yaitu 79.203.334 rupiah dan pada modal ada 79.203.334 rupiah. Ini udah balance ya, sudah balance. Berarti sudah benar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Kita menggunakan 5 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini akan dijelaskan oleh Haryanti Ningsih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Di sini kita lihat bagian laporan laba rugi itu ada satu pendapatan, kemudian bagian pendapatan ada penjualan. Penjualan ini sebesar 24.985.000. Dari mana? Karena kita lihat dari bagian persamaan akuntansi, bagian penjualan barang dagang. Kita tambahkan bagian penjualan barang dagang 6.270. Karena di sini dibuat keterangannya, jadi kita tinggal menjumlahkan aja, sudah ketahuan. Maka totalnya sebanyak
Rp24.985.000. Di sini juga tidak ada retur penjualan, terus juga tidak ada potongan penjualan. Maka total penjualannya sebesar Rp24.985.000. Kemudian yang kedua ada harga pokok penjualan atau disebut HPP. Di sini kami tidak ada persediaan barang dagang awal. Kemudian di sini ada pembelian sebesar Rp21.120.000 bagian dari kartu stok bagian pembelian. Kemudian di sini kami tidak ada barang masuk. Setelahnya dari total pembelian itu tetap ya Rp21.120.000. Kemudian di sini juga tidak ada retur pembelian. Kemudian potongan pembelian. Maka pembelian bersihnya juga sebesar Rp21.120.000. Setelah itu barang yang tersedia untuk dijual juga sebesar Rp120.000. Rp21.120.000, kemudian dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir, maka dapatlah HPP-nya sebanyak Rp21.040.000. Setelahnya untuk mencari laba kotor, bagian total penjualan bagian pendapatan 24 juta dikurangkan dengan HPP sebesar 21 juta, maka dapatlah laba kotornya 3.945. Kemudian ini ada nomor 3, beban. Untuk beban gaji itu adanya 2.500.000. Kemudian bagian akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp166.666. Maka total bebannya kita tambahkan, dapatlah Rp2.666.666. Kemudian untuk nyari laba bersih, kita kurangkan bagian laba kotor dengan total beban, maka dapat hasilnya Rp1.278.334. Masuk yang kedua, untuk laporan perubahan modal. Modal awal kan sudah diketahui 78 juta. Kemudian laba bersihnya ini kita ambil dari hasil laba bersih bagian laporan laba rugi. Serta prive kita ambil juga 75.000 bagian prive di persamaan 75.000. Kemudian kita tambahkan, maka dapatlah peningkatan modal. Kita kurangkan, maka dapatlah peningkatan modalnya sebesar Rp1.203.334. Setelahnya untuk mendapatkan modal akhir, modal awal ini dikurangkan dengan ditambahkan dengan peningkatan modal, maka dapatlah hasilnya Rp79.203.334. Kemudian selanjutnya masuk ke laporan posisi keuangan. Yang pertama ada harta lancar, dan kas. Kas ini dapat di bagian persamaan akuntansi, hasil akhirnya, balance-nya Rp71.290.000. Kita letakkan, dan persediaannya dari kartu stok Rp80.000. Kemudian kita tambahkan, maka dapatlah total harta lancarnya sebesar Rp71.370.000. Kemudian ada yang kedua, ada harta tetap, yaitu kendaraan serta akumulasi penyusutan kendaraan. Kendaraannya sudah diketahui di awal 8 juta, serta penyusutan kendaraannya juga setelah mendapatkan dari hasil perhitungannya sebesar Rp166.666. Maka didapat total harta tetapnya hasil pengurangan dari kendaraan dengan penyusutannya sebesar Rp7.833.334. Kemudian untuk mencari total dari harta tetap dan harta lancar ini, Rp71.370.000 bagian harta lancar kita tambahkan dengan Rp7.833.334 bagian harta tetap. Maka dapatlah hasilnya Rp79.203.334. Kemudian masuk yang kedua, hutang. Di sini perusahaan dagang Ibu Riani tidak memiliki hutang, tapi tetap kami buat. Siapa tahu nanti setelahnya kalian juga mendapatkan ada hutang. Di sini ada hutang jangka pendek, hutang usaha. Tidak ada, 0. Dan bagian ketiga, bagian modal. Modal si pemilik, yaitu Ibu Riani. Sebesar Rp79.203.334. Di bagian persamaan akuntansi sudah jelas. Bagian modal. Maka langsung aja total hutang dan modal, karena hutang kosong, kita tetapkan Rp79.203.334 untuk total keseluruhan antara hutang dan modal. Selanjutnya untuk sebelum masuk ke arus kas, kita ada tentang laporan komparatif keuangan, yaitu di sini di mana terdapat akun yaitu kas, persediaan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan modal. Saldo awal, saldo akhir dikurang saldo awal, dan ini bagian keterangan untuk memudahkan kita.
Saldo awal sudah didapatkan tadi kan 70 juta. Kemudian bagian saldo akhir 71.290, bagian saldo akhir di persamaan akuntansi. Terus saldo akhir dikurang saldo awal, hasilnya 1.290.000. Dan inilah kita akan membuktikan benar atau tidak, balance atau tidak, sama atau tidak. Kemudian masuk ke persediaan, karena di sini tidak ada saldo awal bagian persediaan dan saldo awal bagian saldo akhir persediaan sebanyak 80.000. Di sini bertambah di operasional COF. Kemudian ini ada kendaraan, saldo awalnya ada 8 juta, terus saldo akhirnya juga tetap 8 juta, jadi 8 juta dikurang 8 juta, 0. Ini bertambah di bagian investasi COF. COF ini adalah chart out cash outflow. Maaf. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo awal tidak ada. Kemudian di sini ada saldo akhirnya Rp166.666. Dan saldo awal dikurang saldo akhir tetap bertambah di operasional CIP. Kemudian ada di sini modal. Saldo awal 78 juta dan saldo akhir Rp79.203.334. Maka kita kurangkan hasilnya Rp1.203.334. Bertambah di bagian investasi COF. Oke, baiklah, masuk ke bagian laporan arus kas yang akan dijelaskan oleh Dini Pratiwi. Pada laporan arus kas, kita masuk laba bersih. Laba bersih ini dapat dari laporan laba rugi. Ini sebesar Rp1.278.334. Dan akumulasi penyusutan ini untuk arus kas dari aktivitas operasi, maka ada kas masuk. Kas masuk itu dari akumulasi penyusutan kendaraan, itu didapat dari akumulasi penyusutan yang sudah kita cari. Ini dia, sebesar Rp166.666. Lalu ada kas keluarnya, yaitu di persediaan, itu di kartu stok ya, Rp80.000. Maka totalnya ini akumulasi penyusutan kendaraan dikurang dengan persediaan. Maka dapatlah hasilnya Rp86.666. Lalu kita masuk arus kas dari aktivitas investasi. Kas masuknya nggak ada dan kas keluarnya nggak ada, jadi 0 ya. Lalu kas dari aktivitas pendanaan. Kas masuknya juga 0 dan kas keluarnya itu dari price, dari pengambilan pribadi. Sebesar Rp75.000. Maka karena kas masuknya tidak ada, tetap ya Rp75.000. Ini maka 0 dikurang Rp75.000, hasilnya adalah Rp75.000, minus Rp75.000, maaf ya. Lalu untuk menghitung arus kas, kita jumlahkan dari laba bersih ditambah arus kas dari aktivitas operasi, lalu dikurang dari aktivitas kas dari aktivitas arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini dikurang ya, tadi minus, kita tandahin warna merah supaya memudahkan untuk menandainya. Maka kita dapat hasilnya Rp1.290.000. Lalu kas awal ini dari persamaan akuntansi. Ini dia ya, saldo awal. Sudah ada keterangannya bahwasannya kas awal itu, saldo awal itu 70 juta. Ini dari hasil dari arus kas ditambah dari kas awal, maka kita dapat Rp71.290.000. Itu merupakan kas saat ini dari komparatifnya. Ini dia, saldo akhir. Ternyata benarnya sudah terbukti. Lalu kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan penjelasan dari usaha dagang untuk
Pangkalan LPG 3 kg, Buriani Junisa Ayulis SH. Informasi umumnya yang beralamat di Jalan Abdul Hakim, Pasar 1 Setiabudi, Medan Komplek Klasik 1 Blok A nomor 8. Berdirinya tahun 2017, jenis usaha milik sendiri. Pangkalan LPG 3 kg yaitu berlokasi di daerah Medan sejak tahun 2017. Dihitung hingga saat ini telah berdiri selama 5 tahun. Terdapat becak sepeda motor sebagai kendaraan untuk mengantar gas ke rumah warga atau konsumen. Barang masuk per minggu 330 tabung. Harga dari agen per tabung seharga 16.000, lalu untuk harga jualnya 19.000. Kebijakan akuntansi signifikan yaitu pada pernyataan kepatuhan. Dasar penyajian laporan keuangan terdapat standar akuntansi keuangan atau SAK yang spesifik untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu. Standar akuntansi keuangan tersebut digunakan dalam menerapkan kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan panduan aplikasi terkait. Menurut PSAK nomor 1 yang menggunakan 5 laporan keuangan, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi, perusahaan dagang pangkalan LPG gas 3 kg, Buriani Junisa Ayulin SH mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp1.278.334. Untuk laporan perubahan modal, pada laporan perubahan modal perusahaan dagang ini mendapatkan peningkatan modal awal yang berjumlah 78 juta menjadi Rp79.203.334. Didapat melalui penambahan modal awal dengan laba bersih dikurangi dengan price. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini disusun dengan menggunakan stapel ya. Pada laporan ini mencatat transaksi pada periode mengenai harta lancar, harta tetap, hutang, dan modal pada perusahaan. Perusahaan ini memiliki total keseluruhan aset yang terdiri dari kas sebesar Rp71.290.000 dan persediaan yaitu sebesar Rp80.000. Jadi total keseluruhan pada harta lancar sebesar Rp71.370.000. Aset tetap yang terdiri dari kendaraan sebesar 8 juta dikurang dengan akumulasi penyusutannya itu sebesar Rp166.666. Jadi total keseluruhan harga tetapnya yaitu Rp7.833.334. Dan pada keseluruhan harta yaitu sebesar Rp79.203.334. Pada hutang, perusahaan ini tidak mempunyai hutang dan perusahaan ini memiliki modalnya sebesar Rp79.203.334. Modal ini diperoleh melalui modal akhir Ibu Riani Junisa Ayuli SH. Lalu masuk laporan arus kas. Laporan arus kas berisi mengenai penjelasan tentang masuk dan keluarnya kas. Kas yang bersumber dari aktivitas operasional, dari investasi, dan operasional. Maka pada laporan ini dijelaskan kas awal 70 juta mengalami peningkatan sebesar 1.290.500 dan kas akhir berjumlah 71.290.500. Kita masuk B yaitu piutang, merupakan hak perusahaan yang masih berada di tangan pelanggan. Pada perusahaan ini tidak memiliki utang usaha. Lalu persediaan barang dagang. Perusahaan milik Ibu Riani tidak memiliki persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir sebesar 80.000.
Persediaan barang dagang akhir diperoleh melalui pembelian dikurang dengan penjualan barang dagang. Masuk aset tetap pada perusahaan ini, Ibu Riani memiliki aset tetap berupa kendaraan. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Utang dagang. Pada perusahaan ini tidak memiliki utang dagang karena pembayarannya selalu dilakukan secara tunai. Lalu pada penjualan, pemilik perusahaan yaitu Ibu Riani telah menjual barang dagangannya ke pelanggan pada bulan Oktober, yaitu sebanyak 327 tabung gas LPG 3 kg. Pada pembelian pemilik perusahaan yaitu Ibu Riani telah membeli barang dagangnya dari agen PT Sumber Pelita Lestari sebanyak 330 tabung setiap minggunya. Nah, di sini dapat sumber ketidakpastian, yaitu perusahaan ini tidak ada piutang ataupun hutang dalam usaha dagang ini. Lalu aset tetap pada 31 Oktober 2022 sebesar nilai yang tercatat pada beban pemilik bisa merubah gaji kapan saja untuk diri sendiri sesuai keinginan pemilik karena ini bekerjanya tidak menggunakan karyawan. Lalu dari hasil kami ini kita dapat simpulkan yang mana sangat penting dalam perhitungan usaha dagang untuk mengetahui dengan mudah besar keuntungan yang didapat. Kita dengan mudahnya mengetahui berapa keuntungan dan berapa kerugian yang kita dapat. Dalam usaha dagang LPG ini sangat menguntungkan karena sangat dibutuhkan banyak orang. Pasalnya gas LPG 3 kg banyak digunakan pedagang keliling, usaha kecil, dan kebutuhan memasak di rumah. Bahkan untuk satu rumah itu aja bisa terdapat lebih dari 2 tabung. Saking banyak yang menggunakan gas LPG 3 kg ini. Dilihat dari tempatnya, banyak penduduk sekitaran tentu sangat banyak yang menggunakan gas LPG 3 kg karena daerah tersebut merupakan daerah perkotaan. Lalu saran kami diharapkan kepada Bu Riani selaku pemilik dari pangkalan LPG gas 3 kg ini agar dapat membuat laporan keuangan. Sehingga dengan ini Bu Riani agar dapat mengetahui, dapat menganalisa dan memasukkan sistem dan prosedur penerimaan kas pada hasil penjualan agar tidak terjadi kesalahan atas penjualan yang terjadi karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Semoga usaha Bu Riani ini semakin bertambah besar dan semakin maju dan penjualannya semakin luas sehingga menjadi usaha yang besar lah untuk perusahaan gas ini sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pemilik usaha untuk meningkatkan pengendalian terhadap sistem dan prosedur penerimaan kas. Lalu ini merupakan bukti kami lampirkan bukti bahwasanya kami telah mewawancarai Ibu Riani ini. Kita dapat melihat ada papan Ini bisa membuktikan bahwasannya ini perusahaan resmi, bisa dikatakan resmi tidak ilegal karena sudah terdapat pamfletnya dan PT agennya pun tertera di situ. Ini merupakan foto kami berempat maksud saya dengan si pemiliknya. Alhamdulillah si pemiliknya sangat baik hati sekali. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.